Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan saya dari kelompok 2. Di sini kami izin kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Masyarakat. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama itu Eka Syaima Nufaisa dengan NIM 190101010337. Kemudian saya Jaka Juliansyah 190101010286. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Fikri 190101010032. Kami di sini izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tanggung Jawab Orang Tua dalam Memenuhi Kesejahteraan Ekonomi dan Kesehatan Keluarga. Baiklah, saya persilahkan untuk poin pertama yang akan disampaikan oleh saudari Eka Syaima Nufaisa. Saya persilahkan. Jadi makna dari tanggung jawab tersebut ialah menerima kewajiban atau tugas. Nah, jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut atau dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Boleh dikatakan bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi dari peran, karena segala sesuatu yang diperankan dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, harus dipertanggungjawabkan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengertian orang tua. Orang tua adalah ayah ibu kandung yang dianggap tua, cerdik, pandai, ataupun ahli, orang-orang yang dihormati, disegani di kampung, atau tertua. Jadi orang tua adalah manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan si anak. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk-bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik dalam melaksanakan pendidikan maupun dalam memenuhi kebutuhan materi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga melindungi anaknya selama masih anak-anak dan mengantarkan mereka menuju ke arah kedewasaan. Nah, selanjutnya adalah pengertian anak. Jadi pengertian anak menurut teori tabula rasa John Locke yang dikutip oleh Ahmad Tafsir menyatakan bahwa anak adalah laksana kertas putih bersih yang di atasnya boleh dilukis apa saja menurut keinginan orang tua dan para pendidik, atau laksana lilin lembut yang bisa dibentuk menjadi apa saja menurut keinginan para pembentuknya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, anak adalah manusia yang lahir dari seorang ibu. Usia anak-anak pada tahun pertama berkisar antara 0 sampai 6 tahun. Anak-anak pada umur sekolah dasar berusia 6 sampai 12 tahun. Masa remaja awal 13 sampai 16 tahun. Masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Dan masa dewasa di atas 21 tahun. Jadi dari beberapa pengertian di atas, yang dimaksud dengan anak adalah generasi yang kedua sesuai dengan perkembangannya. Anak merupakan individu yang masih dalam masa pertumbuhan fisik maupun mental. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan dan perkembangan orang tua lah yang memegang peran penting. Jadi dari beberapa pengertian yang sudah saya bahas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab orang tua kepada anaknya merupakan sebuah amanah yang dititipkan Tuhan sebagai kewajiban orang tua tersebut. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya bukan hanya dari segi menjaga dan mendidik serta membesarkan anak saja, melainkan ada juga tanggung jawab orang tua dalam aspek kesejahteraan ekonomi dan tentunya kesehatan. Banyak kasus yang pernah kita lihat, seorang anak mengalami tekanan tidak bisa sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ini karena faktor orang tua, salah satunya adalah faktor orang tua yang malas bekerja, sehingga menyebabkan anak tidak bisa bersekolah karena terbatas oleh ekonomi. Kemudian dari segi kesehatan, banyak kasus juga anak yang mengalami gizi buruk disebabkan oleh kurangnya asumsi makanan yang bergizi dan sehat.
Maka kedua aspek antara ekonomi dan kesehatan tentu menjadi kedua hal yang berkaitan. Jika kebutuhan ekonomi tidak sejahtera, maka otomatis tingkat kesehatan juga akan menurun. Mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan kepada Jaka Juliansyah untuk membahas pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Eka Syaima yang sudah menjelaskan poin pertama. Selanjutnya, saya akan membahas poin kedua, yaitu tentang tanggung jawab orang tua dalam memenuhi ekonomi. Di dalam ini ada dalam Quran surah At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunfiqu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ayat ini menjelaskan perintah memberi nafkah kepada anak menurut kemampuan daripada orang tua tersebut. Kemudian ada bentuk perintah tersebut menunjukkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda kepada Hindun binti Utbah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ani Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat Hindun bintu Utbati imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, an Aba Sufyan khifun la yut'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi ibni illa ma akhadat min malihi bi ghairi allamah fahal ala fi dzalika min junah wa qala udi min malihi bil ma'rufi ma yakfika wa ma yakfi banika muttafaqun alaih. Artinya, Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa pas suatu kali datanglah Hindun binti Utbah, yaitu istri daripada Abu Sufyan, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Hai Rasulullah, Abu Sufyan itu ialah laki-laki yang kikir, sehingga tidak diberinya saya nafkah yang memadai untukku, kecuali hanya dengan mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan begitu?" Jawab Rasulullah, "Ambillah sebagian hartanya, niat baik secukupnya, yaitu untukmu dan anak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini jelas menerangkan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bila nafkah bukan merupakan kewajiban ayah dan hak seorang anak, maka Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan Hindun untuk mengambil harta suaminya untuk dirinya dan anak-anaknya sesuai dengan kadar kecukupan mereka. Orang tua yakni ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab terhadap anak. Tanggung jawab ibu adalah mengasuh dan memberinya ASI, sedangkan tanggung jawabnya ayah adalah memberinya makanan dan pakaian. Masing-masing dituntut melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas kemampuannya sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anak yang diserahkan perawatan dan pengasuhannya kepada mereka. Dalam hal tanggung jawab orang tua dalam memenuhi ekonomi keluarga adalah hal yang perlu dan dinilai sangat penting untuk diperhatikan, itu manajemen ekonomi keluarga. Manajemen ekonomi keluarga di dalam PPT ini merupakan tindakan merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan pendapatan yang diperoleh keluarga, serta penggunaan sumber-sumber keluarga, khususnya sumber keuangan. Kemudian unsur penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen ekonomi keluarga adalah yang pertama, pendapatan keluarga, yang kedua, rencana pengeluaran, ketiga, catatan realisasi pendapatan dan pengeluaran, keempat, persepsi dan sikap yang tepat tentang tabungan keluarga, musyawarah keluarga tentang penerimaan, dan prioritas pengeluaran keuangan dalam keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Zikri. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jaka Juliansyah. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kesehatan.
Nah, jadi maksud dari hal tersebut yaitu dari tanggung jawab ini adalah berkaitan dengan pengembangan pembinaan fisik anak agar anak menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh dan pemberani. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan makan dengan makanan yang halal dan baik, halalan thayyibah, dan minuman dengan makanan dan minuman yang dibolehkan dan bergizi. Nah, maka yang berkaitan daripada itu yaitu dengan pola tersebut di bidang kesehatan, peran tanggung jawab orang tua dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memberikan anak untuk mengurangi mengkonsumsi makanan instan atau makanan cepat saji. Yang kedua, mengajak anak untuk rutin berolahraga. Yang ketiga, menyeimbangkan sayuran dan buahan untuk gizi dan kesehatan anak. Dan yang terakhir, menerapkan untuk menjaga kebersihan. Nah, hal itu orang tua sangat diwajibkan untuk mengingatkan anaknya atau membiasakan anaknya bersikap hidup sehat, baik dari makanannya maupun kesehatannya. Ya, sekian penyampaian dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi. Kami selaku kelompok 2 memohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.